Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, kita berjumpa kembali ya. Bersama saya masih Muhammad Erfan di channel banghaji.com. Di video sebelumnya itu ada tantangan ya untuk tutorial WPS Office Spreadsheet untuk mengerjakan semacam studi kasus tentang penggajian ya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk menjawab studi kasus itu ya. Jadi kemarin kan ada penggunaan lookup, kemudian ada juga pembacaan karakter ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini ya. Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghaji.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terima kasih kembali. Kita langsung saja lihat seperti ini. Untuk penjelasannya silahkan dilihat di video yang sebelumnya. Kemudian kita akan coba jawab studi kasus ini ya. Ya, yang pertama kali kalau kita melihat soal seperti ini ya, yang pertama kali yang kita kerjakan adalah yang paling mudah ya, yaitu yang biasanya sih berhubungan dengan penjumlahan saja ya. Misalnya nih, seperti ini ya, yang paling cepat ya. Gaji pokok misalnya, ini kan dijumlahin ke bawah nih, jumlah gitu kan ya, jumlahkan ke bawah. Nah, ini langsung saja kita isi ya. Misalnya sama dengan kalau untuk menjumlahkan semuanya itu bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan perintah sum. Kemudian saya ketik kurung buka, lalu saya pindahkan kursornya pakai mouse ya, seperti ini. Bisa ya, pakai mouse di blok aja seperti ini. Kemudian langsung di enter aja. Nah, seperti ini ya, memang kosong ya, tapi dia ini sudah berisi penjumlahan, akan menjumlahkan semua jumlah yang ada di sini. Gitu ya. Nanti ketika ada isinya, dia akan tampil sendiri. Nah, kalau dalam pengerjaan soal ini paling bagus seperti itu ya. Jadi kita tidak akan kehilangan banyak waktu ketika mengerjakan yang lain, nanti tiba-tiba yang ini belum dan habis waktu ya. Nah, setidaknya ketika kita sudah mengerjakannya di bawah ini, ada beberapa bagian yang tidak selesai, tapi rumus yang di sini sudah selesai gitu ya. Nah, itu mungkin akan mendapat tambahan nilai lah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini sama nih ya ke sini, maka caranya sama dengan sum kurung buka ya. Kemudian diblok aja ke atas seperti itu, lalu di enter gitu ya. Nah, bisa juga dengan cara yang paling cepat adalah satu sudah dibikin seperti ini ya, yang untuk jumlah gaji pokok tinggal ditarik aja ke sebelah kanan seperti ini sampai sini ya. Sampai ke gaji bersih, selesai. Nah, ini penjumlahan pasti benar semua nanti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini kalau kita lihat di soal ya, gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi potongan. Nah, ini gampang nih. Dari sini gaji bersih sama dengan ya gaji kotor ya kan. Klik di sini dikurang, nah tanda minus dikurang potongan, enter. Ya, klik seperti itu, satu, enter. Nah, ini tarik aja ke bawah sini. Sampai di sini ya. Nah, sudah selesai tuh. Nah, jadi nanti akan berubah dia, isinya akan ada isinya setelah yang ini terisi semua. Kayak gitu kan, jadi lebih enak ya. Oke. Kemudian gaji kotor nih. Potongan didasarkan pada golongan dihitung dari gaji kotor, itu nanti ya. Nah, di sini gaji kotor. Gaji kotor adalah jumlah gaji pokok, tunjangan, suami atau istri, dan anak, dan jabatan. Berarti kita bisa yang jumlahkan dulu ya. Yang ini sama dengan gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah plus ya. Plus tunjangan suami atau istri plus tunjangan anak ini ya, plus
lagi jabatan. Klik enter ya. Nah, atau bisa juga dengan seperti ini, sama dengan sum gitu ya, kurung buka, kemudian ini diblok aja dari sini sampai sini. Nah, ini bisa ya, langsung di enter. Hasilnya nanti sama. Ini tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, selesai ya, sampai di sini selesai. Nah, selanjutnya untuk mengambil gaji pokok. Nah, di sini gaji pokok sesuai dengan golongan. Nah, golongannya ada di sheet 2 ya. Seperti ini. Nah, golongan A, B, C, D. Nah, ini gajinya seperti ini ya. Nah, kalau dia ke bawah seperti ini, masih ingat kemarin ya, kalau ke bawah berarti kita menggunakan VLOOKUP ya. Seperti ini. Ingat kodenya A. Berarti di sini sama dengan yang dibaca nanti yang ini ya, yang A-nya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka ya, lookup value-nya ini. Kemudian titik koma. Perhatikan ya, bisa juga nanti tanda koma tergantung dari setting dari komputer Anda ya. Kalau setting bahasanya bahasa Inggris, dia perlunya tanda koma ya. Tapi kalau saya kan karena menggunakan bahasa Indonesia, di sistem operasinya dia akan menggunakan titik koma. Kemudian table array. Table array-nya itu diambil dari sini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ingat kemarin supaya ketika kita geser, kita tarik, dia tidak berubah. Table array-nya kita tekan F4 ya, supaya semuanya ada tanda pagarnya. Oke, sudah ya, lanjut titik koma ya. Kemudian kolom index number yang akan diambil. Kolom index number-nya adalah ini ya, yang nomor 2 ya. Ketik di sini nomor 2. Gaji pokok ya. Kemudian titik koma. Nah, terakhirnya boleh true, boleh false. Saya kasihkan angka 0 saja. Saya enter. Bener nggak nih ya? 3.500.000 untuk golongan A. Bener ya? Nah, sekarang kita bisa tarik aja ke bawah gini, selesai. Nah, yang bawah ini coba perhatikan, sudah ada semua ya ininya. Nah, ini supaya tampilannya tidak ada koma-komanya ya, saya blok seperti ini untuk bagian bawah. Kemudian saya pindah ke sini ya. Oh sorry, ini komanya dihilangin. Nah, dihilangin. Ini apa namanya, sempit ya, posisinya sempit. Ini bisa digeser. Nah, seperti itu ya, baru kelihatan. Nah, ini masih ada koma ini kita hilangkan aja. Dia pakainya akunting ya. Oke, ada RP-nya di situ, kita hilangin aja gimana ya. Nah, pakai number aja ya. Oke, seperti itu deh. Pakai number aja ya, biar enak. Oke, ini sudah benar semua. Nah, pada saat tadi kita menarik, itu ya, kalau kita lupa yang tanda pagar ini, dia tidak akan ikut ke bawah ya, akan ada terjadi kesalahan nanti. Nah, baik. Ini juga sama ya. Semuanya kalau gitu ya, ini ya. Ini dimatiin semua deh. Nah, gini aja ya. Ini untuk ini nambah koma di belakang ya, desimal sama ini ya. Sedangkan tanda ini untuk tanda apa desimalnya. Nah, ini buat ngapusnya. Oke, seperti itu deh. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan suami atau istri. Nah, ini diambil dari, kalau dia K statusnya 10%, kalau dia S maka dia 0%. Berarti dikali ya. Dikali gaji pokok. Nah, berarti kalau ini misalnya K, berarti 10% ya. 10% dari gaji pokok itu masuk sini. Gitu ya. Berarti gimana caranya? Ini harus menggunakan pembacaan karakter, yaitu menggunakan yang sebelah kiri sama sekali menggunakan left ya. Berarti sama dengan gini ya. Sama dengan ya. Karena dia hanya ada 2, kita menggunakan if. Ingat ya, di video yang lama if ya. Nah, kemudian karena ini baca yang ini, berarti kan pakai left. Left dalam kurung, teksnya yang ini diambil berapa karakter? 1 ya. Perhatikan. Kemudian tutup kurungnya. Lalu sama dengan ini ya. Kemudian tanda petik sebenarnya huruf K besar. Ya. Jadi yang diambil dari sini huruf K besarnya dicocokin dengan di sini K besar. Jika sama dengan, jika left 1 huruf,
Jika huruf yang paling pertama ini sama dengan huruf K besar, maka di sini nilai value-nya sama dengan 10 kali gaji pokok. Gaji pokoknya di sini ya. Oke, klik sini, terus dibagi 100, kan 10% ya. Nah, atau bisa juga kayak gini. Bisa juga langsung dikonversi aja. 10 itu 0,1 ya. 0,1 dikali gaji pokok. Bisa juga kayak gini ya. Nah, saya pakai cara yang tadi aja. Atau gini, 10 per 100 dikali gaji pokok. Nah, koma. Nah, kalau dia bukan K artinya S tadi ya, maka langsung saja kasih angka 0. Karena apa? Karena 0% dikalikan 0 ya tetap 0 hasilnya kan. Nah, seperti ini. Nah, benar ya, 350. Kita tarik aja ke bawah lagi. Start. Nah, ya. Jadi ada yang S di sini 2 orang, itu tidak dapat. Nah, ini benar ya, 10%. Lalu anak. Oke ya, anak. Tunjukkan anak berdasarkan status. Setiap anak mendapatkan 5% dari gaji pokok. Berarti jumlah anak dikali 5% dikali gaji pokok. Seperti ini ya. Nah, ini yang diambil belakangnya ya. Berarti pakai right. Berarti gimana nih? Sama dengan langsung saja ya. Saya bikin gini, right dalam kurung. Kemudian ini kita main coba-coba ya. Titik koma untuk number of karakternya 1, saya tutup kurung, kemudian langsung aja saya kali, kan dapat tuh, misalnya 4, dapat 4 sudah ya, dikali 5 per 100 dikali gaji pokok, ya enggak? Oke, seperti ini ya. Nah, ini langsung aja saya enter. Oke, dapat 700.000 rupiah. Nah, bener nggak? Ya benar ya, karena yang 350 ini tadi 10%. Kalau setengahnya berarti ada berapa nih? Setengahnya berarti 175.000 ya. 75.000 tuh dikali 4. 700.000. 2 kali ini ya. Nah, benar. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah. Set. Nah, ini ada 130. Anaknya 1. Ya, 5% dari ini 130, benar ya. Nah, ini kok bisa? Ya, karena dia punya 1 anak di sini, walaupun dia sudah misalnya tidak bersuami atau tidak beristri lagi gitu ya, atau dia dalam keadaan cerai dan sebagainya. Nah, oke, beres ya. Ini juga bertambah nih otomatis kan ya. Ini apa ya? Oke deh. Nah, jabatan sekarang. Jabatan, tunjangan jabatan berdasarkan kode. Ini ada kode nih dari jabatan J1, J2, J3, J4. Kita lihat sumbernya dari mana ya. Oh, dari sini ya. Berarti ini ke samping kanan, berarti kita harus pakai apa? Horizontal lookup atau HLOOKUP. Oke ya. Berarti dari sini sama dengan, sorry, itu tadi itu berdasarkan apa ya? Kita baca di situ, tunjangan jabatan diatur berdasarkan kode jabatan. Oke, berarti HLOOKUP ya tadi ya. HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini nggak bisa langsung karena kita ngambil belakangnya saja. Berarti pakai right. Right dalam kurung. Kemudian teksnya yang diambil yang ini, titik koma, berapa karakter? 2. Tutup kurungnya. Kemudian langsung kita tutup menggunakan tanda apa namanya, titik koma ya. Titik koma, kita kembali ke tabel array. Tabel array-nya di sini, di sheet yang kedua kita blok. Nah, seperti ini. Ingat tekan F4 dulu. Ceng, F4, lalu titik koma. Baris ke berapa diambil? Baris yang kedua. Ini ya, baris yang kedua. Titik 2, kemudian titik koma. Di sini yang rank lookup-nya diisi dengan 0 saja. Enter. Oke, di sini benar nggak 2 juta ya? J1 2 juta. Benar. Oke, langsung kita tarik. Set. Bener, yang ini 500 untuk yang J4. Betul ya? Oke, sip. Nah, potongan terakhir nih ya. Udah 14 menit hampir 15 menit nih.
Oke, potongan berdasarkan pada golongan dihitung dari gaji kotor. Baik, dihitung dari gaji kotor. Berdasarkan golongan, kita lihat di sini. Oh, ini ada persen, 5%, 4%, 3%, 2,5%. Berarti berdasarkan golongan ya. Nah, gimana nih jadinya nih? Dan dikalikan dengan gaji kotor, berarti sama dengan pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP dalam kurung, kemudian lookup value-nya ini golongan, titik koma, gitu ya. Nah, lalu ke sheet yang kedua, table array-nya kita blok aja lagi sampai ke belakang sini. Yap, F4, titik koma. Kemudian yang diambil adalah angka 3. Bener. Ya kan? Potongan kan? Angka 3. Dah, sampai di situ. Kemudian titik koma. Coba kita bikin 0 dulu, kita ambil dulu tampilannya ya. Nah, ini 5%. Turunin sampai ke sini. Nah, bener ya, mana yang 2,5% tadi ya? Oh, ini kena dimatikan ya. Komanya dimatiin, jadinya dia hilang. Oke, nggak apa-apa, karena ini kan angka ya. Angka apa? Bulat semua nanti ya jadinya. Oke, yang ini kan harus dikalikan nih. Ini dibagi 100, terus dibagi 100, kemudian dikalikan dengan gaji kotor ya. Maka caranya seperti ini ya. Ini kan ada satu nih hasil ya. Hasilnya sini. Ini langsung saja di sini dikali 5. Kok dikali 5? Dikali sorry. Ini hasilnya sudah angka 5 ya. Berarti dibagi 100 dikali sini. Klik yang ini. Enter. Nah, seperti ini dapat hasilnya. Jadi kita pakai hasil dari ini langsung kita gunakan ya. Hasil dari VLOOKUP ini yang saya blok ini sampai dengan tanda kurung tutup ini sudah mendapatkan hasil angka tertentu. Kemudian dibagi dengan 100 itu dapat persen dikali dengan gaji kotor. Ya. Nah, sudah selesai yang itu, maka ini tinggal kita blok saja, tarik. Set, begini ya. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, udah bener ya. Ini apaan sih? Kok nggak mau ya? Ini tadi ya, diturunin kayak gini, udah dapat hasilnya. Oke. Seperti itu ya jawabannya untuk soal studi kasus kemarin. Mudah-mudahan bisa dipelajari kembali. Sorry nih saya nggak bisa ngilanginnya, gimana ya. Saya tarik dulu. Nah, ini muncul sendiri ya. Oh, apa deh. Oke. Oh, dia di kursor terakhir. Baik, nah seperti ini hasilnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bisa menyelesaikan studi kasus ini. Jangan lupa untuk mencoba terus ya. Bahkan kalau perlu bikin sendiri soalnya, atau misalnya punya perhitungan-perhitungan tertentu yang masih membingungkan, bisa saja ditulis di komentar ya. Jangan lupa videonya juga di like dan dikasih komen, dibagikan kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan kalau itu tidak bermanfaat buat kita video ini misalnya ya, Anda merasakan manfaatnya kurang dan sebagainya, share saja kepada teman Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman Anda ya. Dan dengan itu pula kita mendapatkan nilai pahala amal jariah dengan membagikan ilmu yang bermanfaat ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, terlalu panjang videonya ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa juga untuk melihat tutorial yang lain ya, untuk aplikasi-aplikasi open source ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.